Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan desain organisasi. Apa saja yang akan kita bahas, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Jadi kita tahu bedanya bahwa apa yang disebut desain organisasi dan struktur organisasi. Yaitu desain organisasi adalah kerangka kerja, sedangkan struktur organisasi adalah bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi. Jadi saling berkaitan dan saling berhubungan. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi. Yang pertama yaitu adanya tujuan bersama, kedua adanya kerjasama dua orang atau lebih, yang ketiga adanya pembagian tugas, dan yang keempat adanya kehendak untuk bekerja sama atau kemauan atau keinginan untuk bekerja sama. Organisasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang mana organisasi formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan yang rasional, yang mana contohnya seperti perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Seperti contohnya yaitu arisan ibu-ibu sekampung, kegiatan belajar bersama, camping ke gunung, dan lain-lain. Perbedaannya antara organisasi formal dan informal yaitu hubungan antar pribadi. Untuk organisasi formal itu adalah jelas nampak, sedangkan organisasi informal tidak jelas. Kemudian yang kedua, kepemimpinan untuk organisasi formal dirancang dan ditentukan. Contohnya misalkan seperti pemilihan presiden itu dirancang, anggarannya bagaimana, pelaksananya seperti apa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk organisasi informal, misalkan arisan ibu-ibu di kampung ya, misalkan siapa yang akan dapat atau siapa yang mengetuai kegiatan arisan tersebut itu dipilih oleh kelompok itu sendiri secara informal atau tidak perlu menggunakan semacam anggaran atau pelaksanaannya seperti apa, kegiatannya apa saja, tidak ada seperti itu, tidak ribet seperti pemilu ketika penentuan presiden suatu negara. Tidak seribet itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian perilaku. Untuk kegiatan organisasi formal, contohnya adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan diberikan ketika seseorang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dan hukuman diberikan ketika ada orang tersebut merugikan orang lain. Kemudian yang untuk organisasi informal, pengendalian perilakunya adalah pemenuhan kebutuhan, yaitu sama-sama memiliki tujuan yang sama. Seperti itu. Kita lanjut ke struktur organisasi. Pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Contoh dari bagian organisasi, yaitu yang mana di atas yaitu seorang pemimpin, yaitu direktur, membawai manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer sumber daya manusia. Manajer pemasaran mengetuai dua bagian, yaitu bagian penjualan dan bagian promosi, atau bertanggung jawab atas bagian penjualan dan bagian promosi. Contohnya seperti ini. Masuk ke berikutnya yaitu 4 pilar pengorganisasian atau core building blocks of organizing. Yang pertama, division of work atau pembagian kerja. Jelas ada pembagian kerja. Kita lihat contohnya tadi, seorang direktur membawai 4 pembagian kerja, yang mana di sana ada manajer-manajer masing-masing yang mempunyai pekerjaan yang berbeda. Pilar yang kedua yaitu pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, yang mana kelompok manajer keuangan atau kelompok manajer pemasaran misalnya membawai bagian penjualan dan bagian promosi.
ada kelompok kerja di sana, ada kelompok kerja bagian penjualan dan kelompok kerja bagian produksi. Bagian promosi maksud saya. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki, yaitu ada tingkatan, adanya tingkatan dalam organisasi yang dibentuk. Jelas tadi ada bagian dari penjualan, manajer diatasi oleh, maksudnya dipimpin oleh manajer pemasaran, sedangkan bagian manajer ini dipimpin oleh seorang direktur, semacam itu. Jadi ada tingkatan atau hierarki. Yang keempat, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi dan koordinasi, atau adanya kegiatan koordinasi yang saling melengkapi bagaimana berjalannya proses kegiatan di organisasi. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Tadi sudah sempat saya singgung ya di awal, yaitu pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan, yang mungkin saja bersifat kompleks, menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Kadangkala pembagian kerja dinamakan dengan pembagian tenaga kerja, namun lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Contohnya, pembagian kerja dalam bisnis restoran. Pembagian kerja tersebut dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Pilar yang kedua yaitu departmentalization atau pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian di pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Yang mana pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi ini pada dasarnya untuk proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan ke bagian dapur, pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayanan atau servis. Lebih lanjut, yaitu contoh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam bisnis restoran. Ini contohnya bisnis restoran yang mana ada memasak, membeli bahan-bahan mentah, menuliskan menu, mengantarkan makanan, memeriksa pembayaran, membuat laporan keuangan harian, dan membuat laporan keuangan bulanan. Semua pekerjaan-pekerjaan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yang mana membeli bahan makanan mentah dan memasak adalah tugas dari bagian dapur. Kemudian menuliskan menu di pesan pelanggan dan mengantarkan makanan adalah bagian pelayanan. Yang ketiga, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian dan bulanan adalah bagian dari keuangan. Jadi di sini ada proses job specialization. Jadi semua pekerjaan ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bagian, yang mana tugasnya masing-masing. Nah, dari tugas masing-masing yang diberikan dibentuklah divisi departementalisasi. Proses job departmentalization menjadi 3 bagian di sini. Cukup paham? Kita lanjutkan. Pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat 2 konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control dan chains of command atau rantai komando. Penentuan hierarki dalam bisnis restoran. Contohnya ini ada kepala restoran, bagian keuangan, bagian pelayanan, dan bagian dapur. Atasan mengkoordinasikan bawahan, mengkoordinasikan bagian-bagian ini kepada bawahan yang membantu, dan bawahan-bawahan ini melakukan tugasnya sesuai dengan arahan dan koordinasi dari kepala restoran atau SOP yang sudah disepakati. Selanjutnya, span of management control adalah terkait dengan jumlah orang di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Jadi di sini ada 1 orang, 3 orang, dan 2 orang.
Jadi bagian keuangan cukup 1 orang, bagian pelayanan 3 orang karena mungkin restorannya agak besar, dan bagian dapur, bagian memasak ada 2 orang. Cukup untuk restoran, sebuah restoran yang tidak terlalu besar mungkin cukup. Kemudian chain of command adalah menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki paling tinggi misalnya hingga hierarki paling rendah. Chain of command atau rantai komando juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat oleh siapa dan bagian mana yang akan melapor ke bagian mana. Nah, jadi dari lanjutannya tabel yang tadi, chain of command dari bisnis restoran adalah seperti ini. Kepala restoran punya 3 bagian. Nah, 3 bagian ini ada yang 1, pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3. Ini yang melayani. Ada rantai komando di sini. Biasanya bagian pelayanan ini juga dipimpin oleh 1 orang yang bertanggung jawab atas anggota-anggotanya. Dan 2 orang di bagian dapur, ada yang bagian belanja dan memasak. Rantai komandonya ada di sini, ada di antara kepala restoran dan 3 orang ini, dan bagian pelayanan antara pelayan 1, pelayan 2, dan pelayan 3. Ini ya. Bisa dilihat garis putus-putus ini menandakan bahwa ada chain of command atau rantai komando di garis kepemimpinan atau garis organisasi tersebut. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis hierarki. Ada 2 tadi, hierarki vertikal dan hierarki horizontal. Hierarki vertikal atau tall hierarki yaitu meminimalkan bagian-bagian organisasi ke samping secara horizontal dan memperbanyak subbagian atau departemen secara vertikal. Kemudian hierarki horizontal atau flat hierarki yaitu bentuk struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya banyak ke samping dan meminimalkan jumlah subbagian atau departemen. Nah, ini contohnya. Jadi hierarki vertikal seperti ini. Jadi A membawai B dan C, sedangkan C sendiri membawai D dan E, dan D membawai F dan G. Kemudian hierarki horizontal, A membawai B, C, D, dan E. Seperti ini bentuknya. Kelebihan dan kekurangan dari jenis hierarki yang sudah disebutkan tadi, yaitu hierarki vertikal dan hierarki horizontal. Hierarki vertikal memiliki kelebihan, kepala departemen tidak terlalu dibebani subbagian koordinasi lebih cepat. Kemudian kekurangannya, lambat dalam pengambilan keputusan karena harus melalui berbagai macam kepemimpinan. Sedangkan untuk horizontal hierarki, kelebihannya pengambilan keputusan lebih cepat, namun memiliki kekurangan, kepada departemen mengkoordinasikan banyak subbagian. Kepala departemen harus memiliki kecakapan yang lebih supaya dapat mampu menjalankan organisasi. Pilar yang terakhir yaitu pilar keempat adalah koordinasi atau coordination. Yang mana koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada 1995. Jadi seperti itu pilar-pilar organisasi. Kita masuk ke yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur organisasi. Ada 4. Yang pertama strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Berapa pendekatan dalam departementalisasi? Ada 5 jenis pendekatan. Yang pertama berdasarkan fungsional, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, yang keempat dan yang terakhir berdasarkan matriks. Ini ya. Jadi penentuan subbagian dari organisasi atau proses departementalisasi yang pertama adalah berdasarkan fungsi atau fungsional departementalisasi. Ini ya.
Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi bisnis misalnya, ada pekerjaan-pekerjaan terkait dengan fungsi produksi dan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakan fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Di atas ini tunjukkan contoh sebuah desain organisasi melalui departementalisasi yang dibentuk dengan pendekatan fungsional. Seperti yang ditunjukkan oleh gadis terputus-putus dalam gambar di atas. Ini ya, mungkin garis putus-putusnya ini. Setiap bagian dalam struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. PT ABC. Bagian keuangan, promosi, produksi, bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM mempunyai fungsi yang khas dalam setiap pekerjaan bisnisnya. Setiap bagian tersebut secara lebih rinci diturunkan menjadi sub bagian promosi dan penjualan. Produksi dan pergudingan, bagian produksi dan serta rekrutmen dan seleksi serta pelatihan dan pengembangan untuk bagian SDM. Jadi ada pembagian tugas yang lebih spesifik untuk masing-masing manajer, masing-masing kegiatan yang dikepalai oleh seorang manajer. Karena apa? Agar kegiatannya lebih spesifik atau lebih efektif dalam pelaksanaannya. Jadi manajer produksi dibagi menjadi dua, produksi dan pergudangan, manajer pemasaran dibagi menjadi dua, penjualan dan promosi, manajer SDM dibagi menjadi dua, rekrutmen dan seleksi serta pelatihan dan pengembangan. Sedangkan manajer keuangan tidak perlu dilakukan pembagian sub tugas. Kita masuk yang kedua, yaitu departementalisasi berdasarkan produk. Pendekatan kedua ini dalam departementalisasi adalah bagian berdasarkan produk atau produk departementalisasi. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, PT ABC memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Maka di bawah bagian produksi juga terdapat bagian yang disebut subbagian. Nah, ini bagian produksinya dipecah lagi menjadi sesuai dengan kebutuhan produksi. Apabila perusahaan tersebut memproduksi 4 jenis barang, maka bagian produksi dibagi menjadi 4. Di sini berdasarkan contoh ada susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Ini adalah subbagian dari bagian produksi yang memproduksi produk-produk yang spesifik. Kita lanjutkan, bagian-bagian produk susu dan sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan seperti ditunjukkan dalam gambar melalui garis putus-putus. Merupakan contoh departementalisasi berdasarkan produk. Pada pelaksanaannya, departementalisasi berdasarkan produk ini tidak selalu harus berada di bawah bagian tertentu dalam struktur organisasi tertentu. Akan tetapi, juga dapat dibuat tersendiri dalam suatu organisasi. Misalkan ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, bisa seperti ini contohnya. Apakah kelihatan?
mungkin akan saya jelaskan saja nanti mengenai contoh yang kedua ini. Kita lanjutkan saja ke yang selanjutnya, yaitu departementalisasi berdasarkan produk sudah, yaitu selanjutnya ya berdasarkan pelanggan. Nah, pendekatan ketiga ini dalam departementalisasi adalah berdasarkan kegiatan pelanggan atau customer departmentalization, di mana berdasarkan pendekatan ini penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Sebagai contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC di atas, ternyata tidak hanya satu, tapi ada sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa. Maka bentuk dari desain organisasi dapat dibuat sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Jadi, untuk sabun mandi dibagi menjadi 4 bagian. Mungkin tidak hanya sabun mandi, bisa jadi susu untuk bayi, susu untuk anak-anak, dan susu untuk orang tua. Atau pasta gigi untuk anak-anak dan pasta gigi untuk dewasa. Atau kalau mie instan tidak bisa. Kalau mie instan itu biasanya mengkonsumsi segala usia, namun biasanya anak-anak tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi mie instan. Jadi lebih ke remaja dan dewasa. Seperti itu. Kita lanjutkan ke departementalisasi berdasarkan geografis. Pendekatan keempat ini dalam departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi tersebut beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah, misalkan Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, maka desain organisasi dapat dibentuk sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Gambar seperti ini. Berdasarkan gambar di sini, tampak bahwa wilayah penjualan ABC mencakup 4 daerah, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Agar penjualan lebih dapat terkonsentrasi dan disebabkan karakteristik pelanggan dan lingkungan di wilayah geografis berbeda-beda, maka departementalisasi berdasarkan geografis bisa dilakukan. Pendekatan ini tidak saja dilakukan untuk menentukan bagian dan atau departemen di bawah bagian penjualan, tetapi juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis organisasi lainnya. Organisasi yang memiliki berbagai cabang di berbagai daerah biasanya melakukan desain organisasi berdasarkan pendekatan ini. Perusahaan perbankan juga termasuk dalam organisasi yang melakukan departementalisasi berdasarkan geografis, dikarenakan perusahaan perbankan mengendalikan atau mengandalkan kantor-kantor cabangnya untuk meraih pangsa pasarnya. Seperti itu. Terakhir, yaitu departementalisasi berdasarkan matriks. Yang terakhir ini diperkenalkan dalam buku ini adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek atau pekerjaan tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerja berada di bawah departemen tertentu, dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari proyek tertentu atau bagian pekerjaan yang lain dari perusahaan. Jika kita kembali menggunakan contoh PT ABC tersebut di atas dan melakukan penyesuaian desain organisasinya menjadi sebuah bentuk matriks, maka desain organisasi yang dapat dibuat seperti contoh di dalam gambar ini. Berdasarkan gambar diketahui bahwa PT ABC memiliki struktur organisasi fungsional, di mana di dalamnya terdapat mulai dari bagian keuangan, bagian pemasaran, SDM, dan riset serta pengembangan. Masing-masing bagian tersebut dikepalai oleh seorang manajer. Selain 4 fungsi tersebut, juga ada fungsi profit dari PT ABC, yaitu yang terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh PT ABC yang memperoleh profit yang terdiri dari susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Masing-masing profit project tersebut memiliki pengaturan keuangan tertentu, SDM tertentu yang dipekerjakan, pemasaran tertentu,
dan juga riset serta pengembangan yang tertentu. Maka setiap pekerjaan ini mempersyaratkan dengan adanya tenaga kerja yang dipekerjakan. Berdasarkan pendekatan matriks tenaga kerja misalnya, ditugaskan di bawah sebuah departemen tertentu seperti pemasaran, SDM, dan sebagainya. Juga merupakan bagian dari kegiatan peraihan profit atau perolehan profit atau profit project. Irisan kedua bagian ini melalui lingkaran dan bentuk lonjong sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas. Berdasarkan pendekatan ini, tenaga kerja tidak saja bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan atasan fungsionalnya saja, tapi juga kepada kepala pimpinan proyek di mana tenaga tersebut terlibat. Jadi titik ini menghubungkan banyak hal. Ini yang lonjong ini, misalkan dia bekerja di bagian manajer keuangan. Manajer keuangan yang mengepalai proyek susu. Di sini dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap proyek susunya saja, tapi juga bertanggung jawab permasalahan keuangan yang dianggarkan untuk memproduksi produk susu yang akan menghasilkan profit project atau perayaan keuntungan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, mana yang lebih baik? Pendekatan mana yang lebih baik? Setiap pendekatan tentunya memiliki kelebihan sekaligus keterbatasannya. Pendekatan fungsional misalnya yang tadi kita bahas barusan, berikan kemudahan bagi organisasi untuk membagi-bagi pekerjaan berdasarkan fungsi yang harus dilakukan dalam organisasi bisnis. Namun di sisi lain, pendekatan fungsional agak menyulitkan organisasi ketika misalnya terdapat saya ulangi, namun di sisi lain pendekatan fungsional agak menyulitkan organisasi ketika misalnya terdapat perbedaan kepentingan antar bagian yang berbeda. Bagian pemasaran yang dimaksud untuk menaikkan biaya promosi misalnya, mendapat konflik dengan bagian keuangan, atau juga bagian dari SDM yang menerima tuntutan pegawai untuk kenaikan gaji, dan sebagainya. Kelemahan dari pendekatan fungsional ini bisa diselesaikan dengan pendekatan produk misalnya. Di setiap produk misalnya terdapat berbagai subbagian fungsional seperti pemasaran, produksi, dan lain-lain. Dengan demikian konflik antar bagian dapat dihindari. Namun, pendekatan ini juga belum tentu sesuai ketika misalnya organisasi memiliki cabang-cabang di berbagai daerah atau organisasi tersebut bukan berupa organisasi bisnis. Bagi organisasi non-profit misalnya, pendekatan berdasarkan produk belum tentu cocok dan cenderung justru tidak memiliki efektif atau tidak efektif. Sebagai kesimpulan terakhir, setiap pendekatan memiliki keterbatasan sekaligus kelebihannya. Oleh karena itu, penggunaannya juga sangat situasional dan kasuistik, sehingga hanya dapat dipikirkan oleh organisasi yang berjalan di sana. Maksudnya organisasi macam apa yang hendak dibentuk itu pendekatannya macam-macam. Bisa disesuaikan atau dikombin atau bagaimana, terserah. Yang penting tidak merugikan organisasi tersebut.